Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam Bu Nur Asia. Gimana kabarnya Bu Resi hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik Bu Resi, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dalam supervisi akademik ya Bu. Baik Ibu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mengembangkan profesionalitas guru. Kemudian praobservasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran, kemudian hal-hal penting yang akan dikembangkan serta bagaimana strategi Bu Resi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik Ibu. Baik Bu Resi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Resi capai? Oke, insya Allah nanti ketika supervisi akademik atau observasi, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan manfaat pendapatan nasional serta menyajikan pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Oke, baik. Kemudian hal apa saja sih yang ingin Bu Resi kembangkan? Baik Bu Nur Asia, jadi ada dua aspek yang akan saya kembangkan, yaitu kompetensi pengetahuan, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Kemudian kompetensi keterampilan, di mana peserta didik mampu menyajikan pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Baik Bu Resi, kira-kira bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu Resi terapkan, baik dari pendekatan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, metode, serta media pembelajaran yang Ibu Resi siapkan? Baik, dalam pembelajaran pendapatan nasional, saya akan menggunakan model pembelajaran blended learning, model pembelajaran dengan menggunakan problem based learning terintegrasi dengan pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, kemudian metodenya saya akan menggunakan metode TIPSER, kemudian diskusi seperti itu Bu Nur Asia. Oke, media pembelajaran yang akan digunakan Ibu Resi apa saja? Saya akan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik di kelas saya. Saya akan menggunakan PPT, kemudian video pembelajaran, kemudian saya juga akan memberikan post-it untuk menempel di papan tulis pengertian tentang pendapatan nasional seperti itu. Baik Bu Resi, kira-kira kapan nih Ibu Resi siap untuk dilakukan supervisi di kelas? Insya Allah hari Selasa ya Bu Nur Asia ya, di kelas 11-9 ya, hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Oke, baik. Di kelas 10-9 jam terakhir Ibu. Oke, jam jam 9 terakhir. sampai jam ke-10. Oke. Jadi kita mulai nanti jam 13.40 sampai jam 15.00 WIB. Oke. Nah Bu Resi nih, setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira gitu ya, apa saja yang bisa Ibu dapatkan? Baik Bu Nur Asia, terima kasih. Di percakapan praobservasi ini saya lebih percaya diri karena saya sudah bisa merencanakan nanti ketika saya di kelas model pembelajaran apa, kemudian metode dan strategi yang seperti apa yang akan saya gunakan untuk menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu Resi, terima kasih atas waktunya ya. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi tanggal 30 besok ya. Terima kasih Bu Resi. Terima kasih Bu Nur Asia. Oke, ini hari Selasa ya. Pakaiannya sesuai dengan aturan. Ada yang belum? Oke, yuk kita mulai dengan berdoa. Disiapkan Bu Resi, hari ini mau siapa yang berdoa ya kira-kira? Fatir sudah terlalu aktif biasanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi perusahaan ya. Kemarin berdasarkan kepemilikannya badan usaha ada 3 ya. Badan usaha apa aja nak? Oke, nah BUMN itu manfaatnya apa bagi negara? Keuntungannya
buat negara. Nah, ini kita akan mempelajari ini karena salah satu dari unsur ini berasal dari yang kemarin kita pelajari. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih mantap lagi basmalah. Nanti kalian akan belajar dengan model problem based learning, ya nak ya. Kemudian ada metode diskusi dan think pair share. Jadi nanti kalian berbagi pemahaman, ya. Nanti Bu Resi bagi kelompok, satu kelompoknya itu antara 4 sampai 5 orang, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dalam pendapatan nasional, nah ada peta konsepnya, nak. Ada 6 yang akan kalian nanti pelajari. Silakan dibaca. Alif, yang pertama apa? Pendapatan nasional, Ya. manfaat perhitungan pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Oke, terima kasih Alif. Ya, bulan depan kita tadi memperingati apa, nak? Iya, kita bersyukur dengan belajar yang baik, dengan beribadah, kemudian insya Allah dengan kita bersyukur kita peduli sosial, kok bisa? Nah, nanti kita akan belajar dari mana sih pendapatan terbesar kita? Ada yang tahu? Pajak. Pajak. Nah, berarti kalau misalnya negara kita pengen kaya, kita harus banyakin apa nih? Bayar pajak. Pajak. Nah, yang bisa bayar pajak siapa? Kita. Makanya dari sekarang harus apa? Nabung. Bayar pajak, belajar yang baik. Nanti Rafa jadi dokter yang profesional. Kamilia, dari pembelajaran kita hari ini kata kuncinya ada yang pendapatan nasional dan sebagainya. Ada apa nih? Kurvalores. Apaan sih kurvalores? Nah, nggak tahu ya, agak asing ya. Nah, makanya ada koefisien gini, namanya siapa ya? Kok nggak ada kurva Rafael ya nanti? Nah, bikin teori dulu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, setelah belajar ini baca-baca yang suaranya merdu, siapa suara Rafael? Nadine, baca. Setelah mempelajari materi ini, kalian bisa apa? Silakan ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan manfaat pendapatan nasional serta mampu menyajikan pengertian dan manfaat pendapatan nasional melalui model pembelajaran problem based learning, terintegrasi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, Bu Desi pernah sampaikan ya, kalian beda-beda nih. Yang suka dengerin musik sambil joget berarti gaya belajarnya apa? Makanya nanti ada musik-musik yang tenang lah ya. Yang suka dengan gambar-gambar yang bagus, gaya belajarnya apa? Visual. Kemudian yang suka dengan mendengarkan musik kalau lagi belajar? Audio. Kalian beraneka ragam, makanya Bu Desi sajikan medianya juga beraneka ragam ya. Jadi setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian melalui model pembelajaran problem based learning terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, silakan kalian tulis masing-masing jawabannya. Coba dibaca, dibantu baca. Afila, yang pertama apa Afila? Iya, nanti kalian kerjakan masing-masing di post-it ini. Jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam satu halaman ini ya. Nanti kalau sudah ditempelkan ke papan tulis. Ini buat baris pertama. Oke, silakan ditulis di kertas yang Bu Resi bagikan, satu orang satu dalam satu halaman, 3 jawaban. Boleh dilihat dari berbagai 8 menit berarti jam 2:05. Sambil Bu Resi absen ya nak ya. Alessandra, Farah, Alina, Angel, tumben gak sama Rafael? Lagi Astrid, Aurelia, Bunga Tia, Kalisa, Damara. Ibu sakit yang pakai nama apa? Hah? Nggak usah, nggak usah.
Bebas mau di tempat yang sama deh. Kayaknya licin ya. Marsha ya? Aurel kenapa jadi Marsha? Yuk, yang kedua, next Menjumlahkan semua pendapat yang diterima. ya. Gimana? Menjumlahkan semua pendapat yang diterima masyarakat. Menjumlahkan semua pendapatan yang diterima. Ada lagi nih? Tadi kan berdasarkan pemikiran masing-masing kan. Nah sekarang setelah kalian bertukar pikiran, kalian diskusikan yang terbaik yang mana, itu yang akan jadi hasil kelompok kalian. Kita berhitung nak 1 sampai 10. Kita aja 1, 2, 3, 4. Cari apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mencapai 33% dari target. Realisasi pendapatan negara mencapai 924,9 triliun rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 2.802,3 triliun rupiah. Namun pendapatan yang dikumpulkan negara itu mengalami penurunan 7,6% dari tahun lalu. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Masalahnya apa? Penurunan pajak. Tingkatkan Penurunan pendapatan pajak habis negara. Masalah. Pendapatan negara yang turun secara tahunan yang turun sebanyak 9,3% dari tahun sebelumnya. Penyebabnya penurunan penerimaan pajak negara. Solusinya memperluas jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak dan menaikkan PPN atau biasa disebut dengan pajak pertumbuhan nilai. Pajak pertumbuhan nilai. Pajak pertambahan nilai. Dari semula 10% menjadi 12%. Oke, tadi solusinya berarti menaikkan PPN. Oke, silakan siapa yang mau mengomentari kelompok 10. Hadir semua yang banyak. Tadi ada masalah, kemudian kita hari ini silakan. Kita belajar apa hari ini? Apa tadi judulnya nak? Yuk, tadi kita belajar apa? Pengertian dan manfaat. Siapa yang mau menyampaikan apa pengertian pendapatan nasional? Video ya. Yuk, silakan. Ya, yang kencang saya. Jadi pengertian pendapatan nasional itu merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Oke, luar biasa ya. Jadi seluruh pendapatan yang diterima yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Tadi manfaatnya apa aja? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan manfaat kita menghitung pendapatan nasional? Tadi sudah disampaikan. Yuk, diulang lagi. Silakan, manfaatnya apa? Silakan Mutia. Menganalisis struktur ekonomi suatu negara, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara di dunia untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Oke, luar biasa ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari pengertian dan manfaat. Minggu depan atau pertemuan berikutnya hari apa ya nak ya?
Kamis ya. Nah, kita akan masuk konsep pendapatan nasional. Ada GDP, GNP, nanti dibaca di rumah ya, Nak ya. Baik, sekarang akan dituliskan di buku tulis masing-masing. Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini dan apa yang kalian rasakan? Silakan, Nak. Rafael, gimana rasanya? Rafael masuk ya sih? Belajar apa hari ini kan? Jadi hari ini belajar penurunan dan pendapatan pajak negara, Bu. Ya, kemudian rasanya gimana? Kesel kayaknya. Senang. Ya, tepuk tangan buat Fatir. Diselesaikan ya. Oke, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Sehat semua ya, Nak ya. Jangan lupa sholat ya. Sampai jumpa hari Senin. Untuk hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Mohon maaf dari Bu Resi banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk di tempat masing-masing. Sudah selesai memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nur Asia, CGP Angkatan 10 dari Kota Tangsel, dan instansi saya adalah SMA N1 Kota Tangerang Selatan. Dan hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum Ibu Resi. Waalaikumsalam Bu Nur Asia. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik Ibu Resi, kemarin kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi ya, kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelas Ibu Resi gitu. Nah, sekarang saya ingin melakukan percakapan tentang pasca observasi, di mana percakapan ini atau pasca observasi ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran gitu ya. Nah, hari ini bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu Nur Asia. Kemarin terima kasih ya sudah hadir di pembelajaran kelas saya. Saya senang sekali ya bisa melakukan pembelajaran dengan yang sesuai dengan yang saya rencanakan dalam modul ajar. Saya menilai pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti itu Bu Nur Asia. Oh, terima kasih. Selanjutnya bagaimana nih kira-kira area pengembangan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran? Baik Bu Nur Asia, kemarin sesuai dengan percakapan praobservasi ya, di modul ajar juga sudah terlihat bahwa kemarin saya melakukan area pengembangan pengetahuan. Di situ peserta didik diharapkan mampu menganalisis tentang pendapatan per kapita, kemudian pengembangan keterampilan, area pengembangan keterampilan diharapkan peserta didik mampu menyajikan pemahaman mereka tentang pendapatan per kapita melalui presentasi, dan ada tugas individu sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan mereka. Seperti itu Bu. Ya. Baik, berikutnya nih Bu Resi, kira-kira bagaimana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan Ibu dalam proses pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai rencana gitu ya? Apa ada kendala atau seperti apa? Ya, baik Bu Nur Asia, alhamdulillah kemarin sudah sesuai rencana ya, ada tahap pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Saya juga sudah melakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa kemarin itu siswa diharapkan mampu memahami dan menyajikan pendapatan per kapita dengan model pembelajaran problem based learning terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi. Kemudian saya juga menggunakan metode diskusi, ceramah, dan to stay sesuai dengan modul ajar. Cuma mungkin keaktifan siswa ya, saya belum melihat semuanya. Jadi saya misalnya berharap siswa yang aktif itu paling enggak 70%, tapi kemarin belum mencapai seperti itu. Baik, terima kasih Bu Resi. Itu artinya
apa yang sudah direncanakan itu sudah sesuai ya. Jadi area pengembangan baik di bidang pengetahuan ataupun keterampilan itu sudah tercapai dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan. Tetapi tadi ada kendala-kendala ya Bu Resi ya, ada kendala-kendala yaitu dari sisi keaktifan siswanya seperti itu. Nah, kira-kira hal apa saja yang menyebabkan kendala-kendala tersebut terjadi menurut Bu Resi gitu ya? Ya, menurut saya karena mungkin mereka belum terbiasa ya dengan model dan metode ini ya, karena kan ini sangat banyak ya dalam satu waktu ya. Kemarin itu kan kita ada 2 jam pelajaran ya. Mungkin nanti kedepannya saya lebih menyesuaikan dengan waktunya, bagaimana 44 anak saya itu aktif paling tidak 70% sesuai dengan yang saya rencanakan, seperti itu. Oh ya, baik. Jadi tadi apa namanya penyebabnya itu karena waktunya ya, gitu ya, yang waktunya yang kurang cukup dengan waktu 2 jam pelajaran dengan tujuan pembelajaran tertentu, tapi siswanya melebihi batas minimum ya Bu Resi ya, seperti itu ya. Jadi kita agak sulit nih menangani untuk siswa-siswa yang memang belum aktif. Nah, tadi rencananya seperti apa Bu Resi? Rencananya tindak lanjutnya ya, tindak lanjutnya. Baik, saya akan istilahnya mencoba metode ini lagi, tapi dengan waktu yang sama. Saya juga akan istilahnya nanti mengevaluasi di bagian mana yang istilahnya kok mereka bisa tidak aktif gitu. Jadi ini kan baru awal ya, nanti kedepannya saya coba dengan menggunakan model dan metode seperti ini lagi. Mudah-mudahan nanti lebih aktif lagi karena sudah ada latihan ya dari pertemuan sebelumnya. Nanti juga saya akan istilahnya menggunakan metode ini Bu Cia. Bagaimana mereka memahami materi dengan mengajar. Jadi aku paham dengan aku mengajar. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana saya mencoba mendorong kepemimpinan murid dalam belajar, mereka bisa lebih percaya diri lagi. Jadi mungkin lebih ke tutor sejawat seperti itu ya, cuman sesuai dengan sepemahaman mereka gitu ya, semacam itu Bu Cia. Tapi apakah nanti ada fasilitatornya atau seperti apa Bu Resi? Saya akan mencoba sebelum menerapkan ini kan konsep dari saya ya. Saya coba akan berdiskusi dengan Bu Siti Aisyah, beliau adalah rekan sejawat saya. Saya juga kemarin itu ada daftar praktik baik ya, bagaimana cara model problem based learning itu bisa meningkatkan keaktifan siswa. Nanti malam saya akan mengikuti webinar tersebut yang insya Allah nanti saya akan banyak bertanya ya Bu Nur Asia ya, bagaimana menerapkannya di sekolah saya seperti itu. Dan saya juga akan membaca berbagai referensi yang mendukung tentang keaktifan siswa di kelas dengan model dan metode yang kemarin saya gunakan, atau nanti ada masukan yang lain nanti akan saya terapkan secepatnya Bu Rasya. Ya. Saya insya Allah di minggu depan ya, di hari Selasa ya. seperti itu. Jadi waktunya nanti di minggu depan. Betul. Gitu ya. Oh, berarti semuanya sudah sudah disusun ya, rencana tidak apa dan proses pengembangan dirinya seperti apa. Ya, saya berharap semua berjalan dengan sesuai rencana ya. Semoga mudah-mudahan kedepannya ada solusi dan apa yang Bu Resi harapkan itu dapat tercapai. Terima kasih Bu Nur Ya, Asia. sama-sama, Bu Selama Rasya. dengan percakapan ini saya merasa senang ya. Bu Nur Asia sudah memotivasi saya untuk menemukan sendiri tantangan yang kemarin saya hadapi ke depannya untuk tindak lanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nur Asia. Ya, sama-sama Bu Resi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.